Sobatku, kita ketemu lagi dari ilmu alamiah kakek. Untuk kali ini kita akan membahas sesuatu tentang aturan-aturan tertentu ya. Tapi yang saya bicarakan ini adalah aturan-aturan tentang sawit, baik itu penanamannya, perawatannya, ataupun pemanenannya. Nah itu dia sobat ya, kalau tiap sesuatu nggak memakai aturan maka akan terjadi feedback ya, atau terjadi kerusakan atau tidak teraturnya sesuatu. Maka menanam sawit itu harus melakukan sebuah peraturan yang memang diperlukan untuk kesuburan sawit berikutnya ya sobat. Namun demikian, untuk kita yang para petani kecil ya, petani pemula atau petani yang memang otodidak, pengetahuannya sebatas apa yang dia mengerti, sebatas apa yang kita pahami gitu sobat, ataupun memanfaatkan ilmu-ilmu alamiah yang dulu telah diturunkan oleh orang-orang tua kita. Kalau seperti kita ya, seperti kita pemula, itu aturan-aturan itu mungkin banyak diabaikan ya, atau sedikit saja yang dianut oleh para petani pemula seperti kita ya, saya misalnya. Nah itu tips dan trik untuk para sobatku sekalian. Itu saya punya sesuatu yang modalnya kecil tapi hasilnya lumayan besar. Apa itu? Mari kita bahas. Untuk kali ini sobatku ya, kita akan membahas sebuah trik yang saya lakukan berkat ilmu-ilmu yang diturunkan oleh kakek buyut saya dulu. Apa itu? Nah, begini ilmunya ya sobat ya. Ini adalah batang sawit ya. Batang sawit ini memerlukan nutrisi yaitu pupuk. Sekarang ceritanya kan begini, kita itu kan nggak sanggup beli pupuk, ataupun karena pupuk mahal itu kita mungkin belinya sedikit-sedikit. Oke, bisa jadi kita belinya sedikit-sedikit atau kita memang tidak mampu. Caranya seperti ini sobat. Ini di bawahnya ada tumpukan sampah itu ya. Tumpukan sampah ini dibuat ini bukan karena malas membuangnya, bukan. Memang sengaja ditumpuk di bawah batang sawit tersebut. Tujuannya agar di bawah batang sawit tersebut terjadi kelembapan ya. Itu pertama. Yang kedua, sampah-sampah bekas pelepah dan daun sawit itu nanti akan diproses sama yang namanya binatang, yaitu mikroba. Kalau saya sebut binatang lah itu mikroba, karena dia bernyawa ya. Itu ada makhluk Tuhan juga. Dan di bawahnya ini terdapat miliaran mikroba yang bekerja untuk menghancurkan sampah-sampah ini gitu. Jadi nanti sampah-sampah ini akan menjadi pupuk organik untuk sawit ini. Nah itu dia, karena pupuk organik itu sangat lengkap kandungan nutrisinya ya untuk tanaman. Sebabnya dia memang organik itu memang terbuat dari daun-daun busuk dan pelepah-pelepah busuk atau ranting-ranting busuk ya sobat. Memang tidak bisa dipungkiri lagi sobat, kesuburannya ini pasti ya, pasti dia. Di antara kita mungkin ada yang tidak percaya ya, ada yang tidak percaya, ada yang percaya, atau ada yang sudah melakukannya. Saya yakin itu ada yang melakukannya, dan ada yang ragu, dan ada yang mencibir, karena di masing-masing kita itu pengalamannya berbeda-beda. Kalau pengalaman saya memang dari kakek buyut saya dibuat seperti ini, maka di tempat saya ini saya contoh ya, walaupun sedikit lumayan lah hasilnya, walaupun nggak pernah dipupuk itu kan, maksudnya pupuk kimia. Kalau pupuk ini juga apa itu, kohe ya, kotoran hewan itu selalu saya berikan. Ini bisa dicampur juga diaplikasikan ya, kohe atau kotoran hewan itu bisa diaplikasikan di atasnya ini, atau sebelum ada pelepahnya, sebelum ada pelepah seperti ini kan, kohenya ditaruh dulu, terus ditimpa-timpai pelepah gitu kan. Kotor hewannya ditaruh dulu, baru ditimpai pelepah, sehingga dia nanti kohenya akan
dimakan oleh mikroba bercampur dengan pelepah-pelepah ini, nggak akan melembabkan tanah. Dan ini nggak tanggung-tanggung apanya ya, kegunaannya itu akan memelihara tanah. Tanah itu tidak jenuh, tanah itu nantinya tidak manja sehingga tidak minta pupuk terus-menerus gitu. Tapi mungkin ada keterlambatan ya. Kalau sobatku taruh seperti ini mungkin lama ya prosesnya, agak 2 bulanan gitulah ya, 3. Namun kalau udah 3 bulan ini habis ini pelepah yang kayak gini habis itu, menjadi tanah dia bercampur. Dan itu bisa nanti dipancing sama pupuk kimia juga boleh, tapi jangan pas di tengahnya, dia di pinggirnya gitu pupuk kimianya. Nah, jadi setelah pupuk kimianya habis, maka pupuk organik tersebut yang terbuat dari pelepah dan daunnya itu dapat hancur dan terserap ya oleh tanah, sehingga tanah itu menjadi subur, sehingga sawit juga menjadi subur gitu sobatku. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita sambung lagi dengan topik yang lain lagi.